Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini langsung saja saya juga akan membacakan terlebih dahulu CV dari Dr. Handes Adriano Rusfi PSI atau yang sudah kita akrab panggil Ustadz Aat. Nah, nama beliau adalah Dr. Handes Adriano Rusfi PSI. Beliau lahir di Bukit Tinggi 4 Maret 1964. Ya. Beliau untuk saat ini tinggal di Villa Harmoni Palagan, ya di situ detail ya di Yogyakarta, dan juga ada nomor teleponnya. Mungkin Ustadz ini kalau berkenan ya nanti dihubungi oleh ini, nanti mungkin bisa ngobrol lagi. Untuk saat ini ada profesi psikologi, lalu juga pekerjaan kali ini konsultan SDM dan pendidikan. Alhamdulillah sudah menikah dan juga dikaruniai ya beberapa orang anak. Dan juga untuk pengalaman-pengalamannya sudah tidak perlu dipertanyakan kembali ya untuk Sobat Ahad. Di sini beliau sudah cukup berpengalaman menjadi konsultan di berbagai perusahaan dan juga tentunya dalam bidang psikologi dan juga pendidikan. Ya, langsung saja ya. Mungkin Ustadz Ahad juga udah nggak sabar nih buat ngasih materi, dan Sobat Ahad juga udah nggak sabar nih. Ayo MC langsung aja deh kita ke materi. Ya, oke, siap. Ya, jadi untuk saat ini silakan kepada Ustadz Ahad. Assalamualaikum Ustadz. Apakah sudah? Ya, alhamdulillah. Oke Ustadz Aat, untuk kedepannya silakan ada pematerian dari Ustadz Aat, dan untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha. Sadaqallahul azim. Baik para sahabat Ahad sekalian dirahmati Allah. Malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah walaupun masih secara online ya. Tapi mudah-mudahan ini adalah bagian dari syukur kita kepada Allah bahwa dalam situasi apapun kita tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang barangkali masih cukup general, yaitu tentang sistem pendidikan Islam. Sahabat Ahad kalian rahimakumullah, ada satu fenomena menarik ya beberapa tahun belakangan ini, dan fenomena ini benar-benar bisa membuat hati kita berbunga-bunga. Fenomena itu adalah bahwa gairah umat Islam untuk mengembangkan sebuah konsep sistem kurikulum Islam itu benar-benar sekarang bergairah dan luar biasa. Di mana-mana kajian-kajian pendidikan Islam, kajian-kajian parenting ya, tentang sekolah-sekolah Islam dengan berbagai macam ragamnya sedang berkembang saat pesat, sedang bergairah. Dapat saya katakan bahwa kelihatannya orang-orang Nasrani misalnya saat ini seperti mati langkah di dalam pengembangan konsep pendidikannya. Begitu juga umat-umat lain gitu ya, tidak berkembang. Dulu barangkali kita cemas anak-anak kita bersekolah di sekolah-sekolah Kristen ya. Dulu kita cemas. Sekarang justru situasinya agak berbalik. Bahwa justru mereka lah yang cemas sekarang kalau anak-anaknya bersekolah di sekolah-sekolah Islam, karena sekolah-sekolah Islam menawarkan konsep-konsep pendidikan alternatif yang mereka belum punya. Satu contoh konsep sekolah Islam terpadu, sekolah alam, konsep parenting, ya, terus Kutab Al-Fatih dan berbagai macam gagasan, ya, berbagai macam gagasan. Dan bukan hanya konsep,
Tapi bisa dikatakan lembaga-lembaga pendidikan Islam itu sekarang benar-benar menjamur di mana-mana dari Sabang sampai Merauke. Pernah dalam satu kesempatan saya mengatakan, saya keliling Indonesia dan saya sedih bahwa pusat-pusat bisnis, lahan-lahan bisnis dikuasai oleh kalangan non-muslim. Tetapi saya keliling Indonesia sekali lagi dan saya dapati satu fenomena membanggakan dan mengharukan, yaitu lahan-lahan pendidikan saat ini dikuasai oleh kalangan muslim. Dan saya berani menantang, bagaimana wajah peradaban Indonesia di masa depan? Siapa yang akan mewarnai peradaban Indonesia yang akan datang? Apakah mereka yang menguasai lahan bisnis atau mereka yang menguasai lahan pendidikan? Dan saya yakin, ya, sahabat Ahad sekalian, jawabannya adalah siapa yang menguasai lahan pendidikan, dialah yang akan menguasai peradaban Indonesia di masa akan datang. Nah, gagasan-gagasan pendidikan dari kalangan umat Islam ini sekarang sedang berkembang, sangat kaya, dengan arah yang bermacam-macam. Pada titik-titik tertentu mulai mengalami gesekan, mulai mengalami konflik, mulai mengalami penajaman-penajaman dalam perbedaan-perbedaan tertentu. Tapi itu hanyalah ekses. Itu hanyalah ekses. Sistem pendidikan Islam itu sendiri yang seperti apa? Setidak-tidaknya menurut pendapat saya, menurut versi saya. Sahabat Ahad sekalian, untuk itu saya mencoba mengutip ya surat Ibrahim ayat yang ke-24 dan 25. Yang saya bacakan dalam pembukaan tadi. Di sana Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi rabbiha. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang kalimat yang baik? Itu bagaikan sebuah pohon yang baik. Akarnya menghunjam ke bumi, batangnya menjulang ke langit. Dia mengeluarkan buah pada setiap musim dengan seizin Rabb-nya. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia agar mereka ingat. Sahabat Ahad sekalian, gambaran pohon yang baik, yang punya akar dalam, yang punya batang kokoh menjulang, yang punya buah yang selalu berbuah pada setiap musim, inilah gambaran dari sistem dan konstruksi pendidikan Islam. Bahwa pendidikan Islam ini adalah pendidikan yang bagaikan ingin melahirkan sebuah pohon yang baik. Syajaratun thayyibah. Bahwa sistem pendidikan Islam ini sistem yang akan melahirkan manusia-manusia yang bagaikan pohon yang baik itu. Yaitu yang akarnya kokoh, batangnya menjulang, dan buahnya produktif. Akar yang kokoh ini kemudian lahir dari iman dan akidah tauhid yang menjadi sumber orientasi dan mata air dari kehidupan. Bahwa sistem pendidikan Islam harus ditegakkan dari iman, dari akidah, dari tauhid, agar dia memiliki fondasi yang kuat
agar dia memiliki akar yang dalam, yang kokoh. Itu yang harus dilakukan oleh pendidikan Islam agar kemudian konstruksi sebuah pohon tegak. Islam menginginkan manusia yang akarnya kokoh, dan itu hanya terjadi karena iman. Karena keyakinan. Karena kesadaran. Karena apapun yang ditegakkan tanpa akar yang kuat, dia rapuh. Ka'annahum khusyubun musannada. Bagaikan kayu yang tersandar. Kelihatannya dia tegak, tapi sebenarnya tersandar. Tertopang. Kalau kemudian pendidikan tidak melahirkan manusia yang punya akar. Punya pijakan yang kuat. Betapa banyaknya kita melihat manusia-manusia yang kelihatannya bagus, penampilannya, casingnya, aksinya, tetapi karena akarnya tidak kuat, rapuh. Betapa banyaknya anak-anak kita yang kok ketika SD sholatnya rajin, puasanya rajin, tilawahnya rajin, tahfidzul Qur'annya rajin. Begitu SMP, bekas-bekas itu udah gak kelihatan lagi. Sekadar disuruh membaca Quran satu halaman ba'da maghrib, dia udah gak mau lagi. Padahal dulunya kelihatannya wah, membahagiakan sekali, membanggakan sekali begitu ya. Kenapa? Dia tidak ditopang oleh sistem keyakinan. Dalam Islam, orang itu sholat karena keyakinan, karena kesadaran. Dia puasa karena keyakinan, karena kesadaran. Dia tilawah karena keyakinan dan kesadaran. Dia itu tahfidzul Quran karena keyakinan dan kesadaran. Konstruksi yang kedua dari sistem pendidikan Islam itu adalah pohon. Dengan cabang dan rantingnya. Dia berakar kuat sehingga melahirkan pohon yang tinggi menjulang. Syariah. Yang menjadi sistem prosedur dan jalan kehidupan manusia. Pendidikan Islam bukan sekedar melahirkan sistem keyakinan, tetapi harus melahirkan sistem prosedur dan jalan kehidupan. Apa aktivitasnya, apa fungsinya, apa tujuannya. Inilah syariah. Syariah berasal dari kata syariah. Syariah itu artinya jalan. Syariah itu artinya roadmap. Sebuah peta jalan. Sebuah aturan, sebuah sistem, sebuah pedoman. Sebuah prosedur. Syariah itu bersifat absolut, kekal, abadi, tak termakan oleh ruang dan waktu. Sementara realitas ini mengalami dinamika-dinamika yang luar biasa dari waktu ke waktu. Maka kemudian Islam menjembatani syariah yang absolut ini dengan dinamika kehidupan yang lincah ini dijembatani oleh yang namanya fiqh. Nah, jadi setelah akar itu kuat, kemudian dia juga harus memiliki batang, ranting, dahan, dan sebagainya. Yang ketiga, buah. Buah. Pada akhirnya kita menanam sebuah pohon, menikmati buahnya, untuk menikmati buahnya. Nah, ciri dari pohon yang baik ini digambarkan dalam Al-Quran. Bukan sekedar dia punya buah, tapi dia harus berbuah secara kontinu pada setiap musim. Tidak pernah berhenti berbuah. Tidak pernah berhenti berproduksi. Tidak pernah berhenti memberikan sebuah manfaat. Inilah yang disebut dengan akhlak.